pagi saya ucapkan untuk semuanya, rekan-rekan di sini yang hadir. Saya mau ucapkan terima kasih kalau saya dikasih kesempatan untuk share firman Tuhan. Nggak banyak. Temanya itu tentang kesejahteraan kota. Jadi diambil dari Yeremia 29 ayat 7. Di sini dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Di sini saya akan ceritakan sedikit tentang saya, di mana pada waktu Tuhan suruh saya ke sini, jadi sesungguhnya saya tuh enggak pernah punya plan untuk ke Sydney. Tiba-tiba waktu saya bekerja itu, mama saya bilang, ada hamba Tuhan yang dari Bandung, mendoakan keluarga saya dan bilang, Tuhan bilang bahwa saya dikirim ke Australia. Saat itu saya bilang, Tuhan, ya saya terima. Saya tunggu apa yang Tuhan mau. Kebenaran waktu itu di Indonesia kan riot ya waktu itu. Terus nggak lama, berapa bulannya saya berangkat ke Australia. Sebelum itu juga saya minta juga sama Tuhan, apa betul saya mesti pergi? Karena terus terang aja bahasa Inggris saya tuh jelek sekali gitu. Kok bisa saya dikirim ke sini gitu. Nah, terus saya baca firman, saya dapat Yesaya 55 ayat 12. Di situ dibilangkan, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung dan serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depan. Dan segala pohon di padang akan bertepuk tangan. Saat itu, pada saat saya baca verse ini, tiba-tiba saya tuh dijamah Tuhan. Saya nangis-nangis. Tuhan, ini saya pertama kali saya rasakan begitu kuat. Oke, saya percaya Kau kirim saya. Dan saya berangkat. Ada saudara di sini dan saya bekerja. Tapi di sini saya dibentuk Tuhan. Karena sebenarnya latar belakang saya Katolik. Keluarga semua Katolik. Terus di sini saya bilang, Tuhan, kalau memang Engkau bilang saya ke sini, tunjukkan bahwa saya itu mesti bagaimana, saya bilang. Saya dibawa sama keluarga di sini di gereja Assembly Church, itu di gereja Indo. Jadi dia EOG, Assembly of God juga. Jadi mungkin di Indonesia GSCA atau something ya dibilangnya gitu. Nah, di situ saya dibentuk sama Tuhan, diproses sama Tuhan. Di situ saya lahir baru, terima Tuhan. Dari situ saya terus menggebu-gebu, Tuhan, apa yang saya mesti lakukan di kota ini, di negara ini? Kau kirim saya ke sini untuk apa? Saya bilang. Saya terus doa, temukan saya bilang, dengan orang-orang yang mengasihi Engkau, yang sungguh-sungguh mau bekerja di ladang yang Engkau, saya bilang. Terus saya, karena ketidaktahuan saya tidak mengerti, karena dari latar belakang saya pun. Terus saya sampai ketemu dengan kelompok-kelompok pendoa kecil-kecil, yang kecil-kecil di bawah Cimiming. Juga ada Mam. Setelah itu kita di situ saya dilatih doa untuk doa keliling tentang firman Tuhan, dan juga juga saya ketemu Mam Elizabeth. Jadi saya diajarin juga tentang doa, tentang kesembuhan juga, penginjilan juga. Jadi kita semua dengan kelompok kecil ini, kita tuh berdoa keliling kota sesuai dengan Tuhan taruh di hati
pemimpin saya Cimimi. Di situ terus saya sampai saya pun di gereja sendiri pun saya terus ikut dan coba saya belajar karena saya haus dan lapar. Pada saat doa pun saya selalu Tuhan taruh kayak bawa orang-orang gitu, ajak orang-orang untuk berdoa, untuk keluar, untuk bawa jiwa-jiwa kepadaku. Kadang saya di saat penyembahan itu saya juga sedih, saya bilang Tuhan bagaimana caranya, saya bilang begitu ya. Saat itu baru Tuhan kasih tahu, baru saya bilang, dan tidak lama itu juga kita bergerak lagi gitu, kita mulai lagi berdoa. Terus saya ketemu juga dengan Pak Fred Cuang. Dari situ maka saya kenal Harvest Academy ini. Dari situ saya makin kuat lagi, dan di sini saya banyak belajar, diajarin bagaimana secara langsung untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Dan message saya ini maksudnya marilah kita itu dimanapun Tuhan taruh, teruslah tumbuh, teruslah lakukan apa yang Tuhan mau. Walau menurutnya kecil, tetapi kalau kita patuh sama Tuhan, apa yang Tuhan mau, itu akan berbuah. Dan terus pasti hati kita ini, karena apa yang saya rasakan, kalau saya lihat orang gitu, di jalan, terus apalagi kalau yang orang yang sakit gitu, yang kayak jalannya gimana, hati saya kayaknya digerakin terus. Saya percaya kalau hati kita aja Bu merasa begitu gitu, pasti hati Tuhan juga bagaimana gitu, lebih lagi dari yang saya rasakan. Itu yang saya mau sharing gitu. Jadi maksudnya jangan diam. Ini bukan saatnya diam. Ini saatnya kita mesti jemput bola keluar, meraih jiwa-jiwa ke sana. Memang tidak gampang, ada challenge memang. Karena saya juga coba untuk sama Sydney Outreach, Pak Renaldo, kita waktu kemarin ini kita ke Darling Harbour. Di situ kita baru penyembahan, ada sapam masuk. Dia dengerin, saya pikir kenapa gitu kan. Terus dia bilang, "Oh, kalian kalau nyanyi-nyanyi aja tidak apa-apa, tapi nggak boleh penginjilan." Oh, oke. Kita nyanyi doa, kita di situ nyanyi terus. Tapi aku percaya gitu, nanti Tuhan akan bukakan jalan, kita akan bisa doain orang. Saya percaya itu, saya betul-betul punya keinginan kuat, ada orang-orang yang mau peduli, karena biasanya susah orang tuh kalau diajakin nggak mau mereka. Itu bukan bagian saya. Padahal ini kan firman Tuhan, amanat agung Tuhan yang terakhir yang kita mesti doing. Aku percaya dengan adanya Harvest Academy ini, dan aku juga mengajak teman-temanku yang lain, bahkan juga ada yang dari bangsa lain, mereka mau join, dan memang kebetulan saya juga ngebimbing doa di gereja Vietnamese. Mereka tuh sangat berapi-api sekali. Mereka doa keliling terus, karena kan saya bimbing mereka gitu, Tuhan percayakan, dan mereka berjalan, dan mereka tambah banyak jumlahnya, dan any nation yang coming, karena itu juga yang ditaruh di hati saya, bukan untuk bangsa Indonesia aja, tetapi untuk seluruh bangsa di muka bumi ini. I believe God so amazing, God so good. If kita mau melangkah, Tuhan yang akan membukakan, Tuhan yang akan bekerja melalui kita. Makanya dari mulai itu, semenjak saya masuk di akademi ini, saya punya keberanian lebih lagi. Tadinya saya merasa, saya nggak berani ya, saya nggak ini ya.
kok saya takut ya gitu. Karena kok nggak ada orang yang mau diajak atau gimana. Tapi sekarang sesudah saya gabung di sini, saya makin kuat. Saya berani keluar kemana, ke customer saya pun. Pada saat mereka ini kan sekarang udah gelombang 3 di sini. Jadi saya dari kerjaan ketemu customer bilang, oh Paula, don't come first because all my family need to test. I said to them, okay. I send a message to them because mereka itu kirim message ke saya. Terus saya bilang, okay. Saya bilang, saya doakan kamu sekeluarga hasilnya akan negatif. Dan nggak berapa lama, berapa hari sesudah mereka send a message ke saya, terus mereka bilang, yes Paula, I think, dia bilang I think, because you pray for us, God hear that all my family is negative. Saya bilang sama dia, itu kalau kita doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti akan terkabul. Saya bilang begitu. Dan mereka ini, saya mulai berani sekarang ngomong. Saya pikir Tuhan, Engkau yang memulihkan bisnis ini. Aku yang akan berani melangkah sesuai dengan apa yang Kau taruh di hatiku. Kalau misalnya customer-nya keluar atau apa, maksudnya bukan saya don't care apa gimana. Saya percaya Tuhan akan berikan yang lebih lagi, yang terbaik lagi. Karena saya mau setiap orang, itu impian saya, setiap saya pun doa. Setiap orang mesti terima Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang, mesti sampai, jangan sampai setan aja berebut-rebutan, apalagi saya, apalagi kita orang-orang yang Tuhan pilih untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita tidak boleh kalah. That's my aim. Never give up. To bring the soul to God. That's my aim. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih, teman-teman. Sekian share saya. Amin.